pertama Yahya Waloni sudah ditahan pasca dilakukan penangkapan pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Namun demikian, Yahya Waloni mengeluhkan sakit sehingga penyidik melakukan pembantaran ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk perawatan. Tersangka MYW dilakukan pembantaran tadi malam. Statusnya sudah ditahan, namun karena kesehatannya yang bersangkutan dibantar di Rumah Sakit Polri kata Ramadan Jumat 27 Agustus 2021. Menurut Ramadan, Yahya Waloni sempat mengalami kondisi sesak dan lemas sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dia juga memang memiliki riwayat penyakit jantung. Adapun saat ini Yahya Waloni masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Yahya Waloni sebelumnya ditangkap pada Kamis 26 Agustus 2021 di kediamannya di sebuah perumahan Permata Klaster Dragon, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan itu didasarkan pada laporan sejumlah komunitas masyarakat cinta pluralisme yang terregistrasi dengan nomor LP-02-287-4-2021 Barreskrim tertanggal 27 April 2021. Mereka mempersoalkan ceramah Yahya yang diduga menyebut kitab Injil sebagai fiktif dan palsu. Hal itu kemudian dinilai telah melakukan penodaan agama. Dalam laporan polisi tersebut, yang bersangkutan dilaporkan telah melakukan suatu tindakan pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan sara dan penodaan agama tertentu melalui ceramah yang diunggah pada video di akun YouTube-nya. Katanya, atas perbuatannya Yahya dipersangkakan dengan pasal 28 ayat 2 pasal 45A ayat 2 Undang-Undang atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dia juga dijerat pasal 156A KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Kepala Bagian Penerang Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan Yahya Waloni tersangka dalam perkara dugaan penistaan agama dilarikan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sejak Kamis 26 Agustus 2021 malam. Yahya sedianya ditahan di rumah tahanan setelah ditangkap penyidik Polri, tetapi ia kemudian dibawa ke RS karena sakit. Dihubungi terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan Yahya mengalami pembengkakan jantung. Adapun Yahya ditangkap penyidik Barreskrim Polri pada Kamis 26 Agustus 2021 sore di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan terhadap Yahya dilakukan berdasarkan LP-B-4-2021-Barreskrim tertanggal Selasa 27 April 2021 yang dilaporkan karena video ceramahnya yang merendahkan kitab Injil yang dengan menyebutkannya fiktif dan palsu. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan Yahya Waloni dijerat dengan pasal UU ITE karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara. Selain itu, Yahya juga dikenakan pasal dalam KUHP tentang penodaan agama. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Barreskrim Polri yang telah memproses hukum terhadap kedua oknum tersebut. Bagian media sosial itu lantas membandingkan ceramah-ceramah Muhammad Keci dan Yahya Waloni. Menurut Ferdinand, keduanya bukan menciptakan ketenangan, kedamaian di antara pemeluk agama, di antara perbedaan, tetapi justru memprovokasi dan menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain. Hal tersebut menurutnya tidak baik dan tidak boleh terus dibiarkan. Sebab hal itu berpotensi menjadi sesuatu yang bisa ditiru oleh orang-orang yang mungkin hanya ingin mendapatkan uang, materi dari aktivitas seperti itu. Sementara dampaknya, lanjut Ferdinand, sangat buruk dan berpotensi mengancam persatuan, bahkan bisa memicu konflik berbau sara di tanah air. Ex-politikus Partai Demokrat itu berpendapat, orang beragama harusnya menjadikan segala sesuatunya itu baik, bukan malah memicu permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu, dia berharap ada efek jera bagi penista agama dan meminta kepada Barreskrim Polri untuk menerapkan pasal-pasal yang memberikan efek jera kepada pelaku. Ngabalin berharap polisi juga menangkap Prof. Abal-abal untuk menyusul Yahya Waloni ke penjara. Mantan anggota DPR RI ini tak merinci siapa Profesor Abal-abal yang dia harapkan segera menyusul Yahya Waloni. Namun warganet menduga Profesor Abal-abal yang dimaksud Ngabalin adalah pengamat politik Rocky Gerung.
Selama ini, Ngabalin dan Rocky Gerung kerap berbeda pandangan, bahkan tak keduanya sering terlibat perdebatan panas saat menjadi narasumber di stasiun televisi. Selain Prof Abal-Abal, Ngabalin juga mengungkit sosok Sugi Nur Raharja alias Gus Nur yang ditangkap polisi karena kasus ujaran kebencian. Gus Nur dianggap menghina NU dan tokoh NU melalui kanal YouTube miliknya. Ngabalin meminta Yahya Wahloni dan Gus Nur untuk belajar banyak sebelum menyampaikan dakwah. Ngabalin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Barreskrim Polri yang telah menangkap para penceramah radikal. Sebelumnya, tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap Yahya Wahloni di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Yahya Wahloni ditangkap atas dugaan kasus penistaan agama.